Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naomi Agusta dengan NIM 3411201114 akan mempresentasikan mengenai proposal untuk mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya membahas penelitian yang berjudul Parameterized Query untuk keamanan website to test restoran terhadap serangan SQL injection atau Structured Query Language. Langsung saja, pada proposal ini memiliki latar belakang. Pengguna internet semakin hari semakin meningkat untuk memperbesar layanan aplikasi web maupun aplikasi desktop juga berkembang. Peluang sistem yang diretas juga meningkat. Semua aplikasi web menyimpan data ke database di mana hasilnya diasumsikan karena aplikasi web dapat diakses dari mana saja di seluruh dunia, di mana yang harus tersedia untuk semua orang pengguna aplikasi web. Serangan injeksi SQL saat ini adalah salah satu ancaman keamanan terbesar aplikasi web. Menggunakan serangan injeksi SQL dapat mencuri informasi rahasia. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa manajemen standar yang digunakan untuk mengakses, mengelola, dan merancang basis data yang digunakan pada semua web modern dan basis data sistem. Di dalam URL terdapat alamat server, lokasi, dan nama dokumen yang terdapat pada suatu website juga dapat memberikan berbagai macam perintah terhadap basis data yang terdapat dalam server website yang digunakan. Dengan itu, URL website sering dipakai untuk akses tindak kejahatan yang dilakukan pada website. Tujuan dari penelitian ini untuk menerapkan metode parameterized query pada keamanan sistem basis data dan aplikasi web dari serangan SQL injection. Parameterized query merupakan metode yang mudah digunakan dan lebih mudah untuk dipahami dibanding query dinamis. Dalam metode ini, seseorang hacker tidak bisa melakukan perubahan maksud query walaupun URL comment sudah disusup di dalamnya. Lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah didefinisikan, terdapat beberapa rumusan atau identifikasi masalah. Di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana cara mencegah serangan SQL injection pada sistem basis data dengan menggunakan metode parameterized query. Yang kedua, bagaimana penerapan metode parameterized query dapat meningkatkan keamanan sistem berbasis data yang disimpan dalam basis data dari serangan SQL injection. Lalu yang ketiga, bagaimana hasil evaluasi SQL injection yang diimplementasikan pada website to test restoran dengan metode parameterized query. Lalu di sini pada memiliki batasan masalah. Pada penelitian ini memiliki batasan masalah. Penelitian ini akan difokuskan pada serangan SQL injection yang dilakukan pada aplikasi web yang menggunakan basis data MySQL dengan bahasa pemrograman PHP yang menggunakan teknik parameterized query untuk mencegah terjadinya serangan SQL injection yang akan difokuskan pada aplikasi web yang berada di Indonesia. Sampel penelitian akan dipilih dari aplikasi web yang hanya dapat diakses oleh orang tertentu yang memiliki akses karena aplikasi web yang digunakan belum sepenuhnya launching. Lalu di sini pada penelitian ini memiliki tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah didefinisikan, didapatkan tujuan penelitian memiliki 3. Yang pertama, mengetahui cara pencegahan terhadap SQL injection pada database aplikasi web yang digunakan sebagai sampel dengan menggunakan metode parameterized query. Lalu yang kedua, melihat pengaruh peningkatan keamanan dari penerapan metode parameterized query terhadap serangan SQL injection pada database aplikasi web. Lalu yang ketiga, dapat melihat hasil evaluasi SQL injection yang diimplementasikan pada website to test restoran dengan metode parameterized query.
Lalu di sini dalam penelitian ini memiliki luaran dan batasan. Luaran yang didapatkan pada penelitian ini adalah aplikasi web yang diperbaiki dan ditingkatkan keamanannya dengan menerapkan teknik parameterized query. Aplikasi web yang lebih aman dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan mengurangi resiko kehilangan data atau informasi sensitif. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka menguraikan teori pendukung dan penelitian terdahulu mengenai serangan SQL injection terhadap aplikasi web. Yang pertama, SQL injection attacks. SQL adalah bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk mengakses database. SQL injection adalah serangan yang dilakukan terhadap database dengan memanipulasi query SQL atau structured query language yang dijalankan pada aplikasi web yang terhubung dengan database. Penyerang dilakukan dengan cara memasukkan kode SQL yang berbahaya pada input data yang diterima oleh server SQL backend, sehingga mengakibatkan query SQL yang dihasilkan menjadi berbeda dari yang seharusnya. Lalu yang kedua ada SQL injection dapat mengeksploitasi kerentanan. Ada faktor yang dijadikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan SQL injection. Yang pertama, memanfaatkan kelemahan dari sebuah aplikasi yang tidak memiliki perlindungan pada fungsi autentikasi pengguna karena kurangnya validasi. Yang kedua, seorang penyerang memanfaatkan kerentanan pada field login yang tidak memiliki perlindungan untuk mencuri akses ke database. Lalu yang ketiga, SQL injection tidak dapat membedakan antara perintah yang dimaksudkan dengan kode yang disisipkan oleh penyerang, yang kemudian dieksekusi dan mengakibatkan pengungkapan informasi dalam database. Lalu yang ketiga ada dampak SQL injection. Serangan yang sering ditemukan dalam aplikasi web atau situs web, salah satunya adalah SQL injection. Berdasarkan laporan kerentanan dari komunitas yang diperoleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN melalui Voluntary Vulnerability Disclosure Program atau VVDP. Dari bulan Januari sampai dengan April 2019, diperoleh presentasi dari laporan kerentanan yang diterima merupakan kerentanan SQL injection sebesar 73%. Dari data yang sudah disebutkan di atas, sejauh ini SQL injection masih menjadi resiko dalam aplikasi web yang paling sering dijumpai, walaupun termasuk ke dalam kerentanan yang sederhana untuk dicegah dan masih banyak organisasi yang memiliki kerentanan terhadap kebocoran data akibat serangan tersebut. Yang keempat, metode untuk menghindari SQL injection. Yang pertama, menggunakan parameterized query lebih sederhana untuk dimengerti. Dalam parameterized query, mengirimkan setiap parameter ke dalam lapisan query setelah semua kode SQL telah ditentukan. Kode dan data di antara keduanya dapat dibedakan oleh database meliputi inputan yang dimasuki oleh pengguna. Yang menyerang tidak dapat merubah query tersebut. Lalu yang kedua, lakukan validasi masukan. Terapkan aturan yang telah ditentukan seperti panjang, tipe, dan filter lain yang dibutuhkan untuk proses autentikasi data yang diinputkan oleh pengguna. Lalu yang ketiga, menyembunyikan pesan failure atau error yang dihasilkan dari server database. Yang keempat, memastikan database perkecil akses ke tabel tertentu dalam aplikasi web dan pastikan mereka tidak memiliki izin akses tersebut. Lalu yang kelima, membahas penelitian terdahulu. Dalam penelitian, penerapan kriptografi base64 untuk keamanan URL website dari serangan SQL injection dilakukan. Analisa keamanan data terhadap aset, ancaman yang berasal dari user, dan serangan yang terjadi dari luar sistem. Kelemahan yang menggunakan URL pada website. Dalam simulasinya, URL yang dienkripsi dalam nilai parameter yang diperoleh pada path file yang bernama HAL
karena pada bagian itu diketahui arahan yang menginformasikan lokasi penyimpanan data pada storage yang menjadi celah aktor hacker untuk menggunakan data yang memiliki kerahasiaan. Berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan, bahwa sebelum diterapkan kriptografi pada URL website, basis data dapat diakses dengan mudah menggunakan SQL injection. Sedangkan mengenai yang diterapkan kriptografi base 64 pada URL website, informasi server data tidak bisa ditembus. Di sini ada metode penelitian. Menunjukkan alur metode yang dipakai dalam penelitian ini. Dengan diawali dengan identifikasi masalah, dilakukan pengamatan pada masalah dalam penelitian ini. Kemudian telah melakukan studi literatur terkait dengan masalah yang ada untuk menemukan metode yang bisa dijadikan solusi. Lalu ada tahap eksperimen. Pada tahap eksperimen ini, yang pertama memberikan serangan. Pengujian terhadap serangan SQL injection pada aplikasi website dengan cara menyerangnya menggunakan serangan SQL injection melalui halaman login secara ilegal. Dilakukan pengisian kalimat query dengan menggunakan SQL injection ke dalam field password. Lalu yang kedua, membangun rangkaian pemrograman. Rangkaian pemrograman dibangun logika dengan menggunakan metode parametric query dalam baris kode program yang menggunakan bahasa PHP. Lalu yang ketiga, menerapkan parametric query. Halaman login nantinya akan diberikan serangan dari SQL injection dengan cara memilih password yang telah ditentukan yang tidak legal dengan keadaan halaman login telah diterapkan metode parameterized query. Lalu yang terakhir, menganalisa dan menarik kesimpulan. Menganalisa data yang sudah diperoleh dan ditarik kesimpulannya. Lalu di sini ada jadwal penelitian. Dilakukan selama 4 bulan. Di mana jadwal kegiatannya itu sesuai metodenya, yaitu identifikasi masalah, studi literatur, eksperimen. Dilakukan selama 4 bulan. Di sini juga terdapat referensi, ada 8 referensi. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya paparkan mengenai proposal penelitian saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.